pas itu juga aku coba buat buka. Kebetulan waktu itu mama lagi sakit gitu, lagi mimisan. Ya, lagi mimisan. Sehabis itu aku buka, akhirnya alhamdulillah gitu kan, lolos gitu. Terus aku peluk mama gitu. Ma, alhamdulillah lolos ma gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rangers, kembali lagi di podcast Bakti Unan 2024. Nah, kembali lagi dengan aku Rinda dan aku Nashwa. Nah, kali ini kita kedatangan fakultas selanjutnya nih, yaitu Fakultas Peternakan. Boleh dari narasumber kita dulu pengenalan. Halo Rangers, kenalin aku Nurul Azmi, biasa dipanggil Ami dari jurusan Peternakan Angkatan 23. Halo Rangers, perkenalkan aku Devan dari jurusan Peternakan Angkatan 2022. Nah, gimana nih kabarnya pada saat ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, nih Bang, gimana nih Fakultas Peternakan itu apa sih? Anda penasaran nih. Oke, jadi sedikit memperkenalkan Fakultas Peternakan. Jadi Fakultas Peternakan sendiri di Universitas Andalas merupakan fakultas yang tertua yang ada di Indonesia. Di mana kampus Fakultas Peternakan yang nomor 1 dibangun di Indonesia tersebut adalah Fakultas Peternakan yang ada di Universitas Andalas gitu. Berarti termasuk tertua ya? Iya, tertua, baru tahu loh. Fun fact juga. Ya. Fun fact gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Kakak dan Abang ini lolusnya tuh lewat jalur apa sih untuk bisa masuk ke Fakultas Peternakan? Aku dulu atau Bang Devan? Boleh, kalau aku sendiri lolosnya jalur UTBK. Kebetulan namanya sekarang diganti ya, jadi SNBT. Kalau zaman kami itu masih namanya SBMPTN. Iya. Sama dengan Bang Devan, aku lulus tuh jalur UTBK atau yang sekarang disebut dengan SNBT. Sama-sama UTBK ya. Nah, buat kakak sama abang nih, kenapa sih milih Fakultas Peternakan gitu? Dari aku dulu. Boleh. Oke. Mungkin salah satu alasan juga kenapa aku memilih Fakultas Peternakan sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Yang pertama, awalnya dulu tuh aku ingin mengambil jurusan teknik sipil gitu. Berhubung karena teknik sipil sendiri itu prospek pekerjaannya lumayan besar gitu, lumayan luas gitu. Tapi setelah dipikir bahwasanya peternakan sendiri merupakan sebuah jurusan yang mana setiap orang pasti membutuhkan dari selagi manusia itu masih hidup, manusia tersebut pasti akan membutuhkan sumber daya yang berasal dari hewan itu. Apakah itu hewannya dikonsumsi ataupun dimanfaatkan seperti kulitnya, kayak misalkan dibuat selimut dan lain sebagainya gitu. Jadi Fakultas Peternakan sendiri sebagai wadah untuk pengembangan diri bagi aku sendiri ya, untuk mengembangkan skill bagaimana cara beternak yang lebih baik gitu. Iya. Alasan aku milih jurusan peternakan tuh awalnya kan aku peternakan ini udah kayak pilihan kedua gitu kan. Soalnya dulu pas SNBP aku tuh ngeletakkan pilihan pertama tuh di pertanian agro. Soalnya dan pas pengumuman nggak lulus gitu kan, terus langsung daftar. Jadi kayak mikir-mikir peternakan sama pertanian ini kan 11-12 lah mata kuliahnya sama-sama gitu ya. Terus aku mikir kayak kan orang mikir kenapa sih ambil jurusan peternakan, ujung-ujungnya peternak nggak kuliah juga kan. Tapi aku dari melihat kondisi Indonesia sekarang yang bisa untuk prospek kerja peternakan ini luas loh Kak. Peternakan tuh bukan sekedar jadi peternak gitu. Jadi malah kita juga bisa loh kerja di kementerian, di mana kan masih banyak. Jadi alasan aku pilihan pas UTBK ya udah. Soalnya pas UTBK tuh Unan nih paling banyak ngambil UTBK-nya di peternakan. Jadi aku main amannya gitu kan. Main aman ya. Main aman. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk nilai rata-rata untuk bisa lolos ke Fakultas Peternakan itu berapa sih? Mungkin kalau untuk lolos, aku kemarin nilai aku 600-an lah Kak untuk UTBK. Tapi teman aku yang satu jurusan ada nilainya yang 500-an lolos. Mungkin kalau untuk standarnya mungkin 500-an udah lolos di peternakan sih. Mungkin 500-600 sudah bisa nggak sih lolos? Nah, sebelum kakak sama abang nih UTBK nih, gimana sih perjuangannya waktu ikut UTBK untuk bisa lolos di Fakultas Peternakan itu sendiri? Dari abang boleh deh.
Oke. Jadi sedikit prepare mengenai UTBK sendiri. Awalnya itu kan dulu waktu di MAN sendiri aku kebetulan dari madrasah gitu kan. Madrasah ya. Jadi kebetulan sebelum dilaksanakan ujian UTBK itu kan ada seleksi namanya SNMPTN gitu. Kalau sekarang kan namanya SNBP ya. SNBP, Bang. Nah, kalau untuk SNPTN sendiri dulu juga aku milih jurusan peternakan gitu. Emang pilihan Ya, pertama. emang pilihannya gitu. Karena salah satu alasan juga kenapa milih jurusan peternakan, awalnya orang tua itu lebih mengarahkan gitu. Lebih mengarahkan untuk memilih satu jurusan yang benar-benar diminati gitu, dan kita sendiri juga suka dengan jurusan itu gitu. Jadi salah satu jurusan yang saya suka itu ya peternakan gitu. Nah, kebetulan waktu SNMPTN juga memilih fakultas peternakan, jurusan peternakan sebagai pilihan. Kemudian akhirnya nggak lolos gitu, karena waktu itu ya lumayan ketat lah persaingan untuk SNMPTN ya. Terus juga setelah itu akhirnya disemangati lagi sama orang tua gitu. Akhirnya coba buat bahas-bahas pembelajaran ya, walaupun waktu itu nggak ikut juga kayak misalkan kayak bimbel gitu atau yang lain. Kan kalau teman-teman yang lain rata-rata kalau ambisi untuk lolos UTBK tersebut pasti kayak misalkan ikut bimbel atau belajar lain, tambahan belajar gitu kan. Nah, kalau aku sendiri sih lebih memilih untuk belajar di rumah sendiri gitu. Kayak misalkan pilih mencari pembahasan soal yang dari tahun yang lalu gitu. Pembahasan soal mengenai UTBK. Nah, dari sana aja sih persiapan. Setelah itu kemudian juga pas hari-hari terakhir, pas 1 jam sebelum mengikuti UTBK, kebetulan aku waktu itu UTBK jam 12.30. Jadi jam setengah 12 itu aku sendiri itu melihat trik-trik gimana cara ngeblok. Ya, kan ada nih kayak misalkan dalam satu ujian itu ada soal yang belum kita jawab gitu. Kalau kita dari dulu kan diajarkan sama guru-guru kita, jawab aja yang murah terlebih dahulu gitu. Nah, pas udah 2 menit terakhir masih ada nih kayak misalkan beberapa soal yang belum dijawab gitu kan. Nah, beberapa soal yang belum dijawab itu lalu dilihatlah triknya di Google gitu, di YouTube gitu kan. Akhirnya dicoba. Tahu loh, alhamdulillah aku kemarin juga kurang pandai sih bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah skor bahasa Inggrisku 500 di portalnya gitu kan. Artinya kan setengah dari soal tersebut aman gitu. Ya, aman. Nah, itu juga sih persiapan yang aku siapin dan aku prepare sebelum ikut UTBK. Kalau Kak sendiri gimana, Kak? Mungkin kalau untuk UTBK-nya aku kayak nggak mikir gitu, Kak. Soalnya aku pikir pasti lulus SNBP gitu kan, masih positif gitu. Terus pas lulus hari H jam 3 sore kan, kayak orang dapat biru, kita dapat merah tuh kan kayak hati ya. Terus kayak malamnya tuh aku langsung daftar UTBK, Kak. Walaupun persiapan aku tuh kayak nggak ada. Soalnya ada kami dikasih fasilitas di sekolah kayak TO gratis gitu kan. 4 kali TO di sekolah, skor aku cuma 150. Otomatis kayak guru bilang, gimana mau ke fakultas, skor kamu masih di sini gitu kan. Terus gara-gara aku nggak lulus SNBP, terpaksa lah ikut SNBT, daftar UTBK. Ini persiapan nggak ada nih, kayak bimbel, belajar Hamin 1 bulan. Itu kayak di Instagram kan ada kayak TO ya, gratis, TO gratis gitu kan. Terus ya udah modal dari situ, Kak. Yang aku awalnya mikir soal UTBK nih susah, pas udah di ruangan pas ujian itu ekspektasinya di bawah semuanya, Kak. Kayak terjawab gampang gitu, Kak. Kayak nggak sesuai dengan yang udah aku coba dari IGG itu kan. Kayak susah, itu kayak mentok-mentok skor 200. Tapi kayak kalau udah di ruangan pas hari H itu kayak semuanya kayak dilancarkan aja gitu. Alhamdulillah. Kayak udah rezeki gitu kan, asik. Emang untuk tidak semua ya, Nah. Gimana sih, Kak, Bang, rasanya pas pertama kali lulus tuh masuk fakultas yang emang kita pengen gitu? Gimana rasanya itu? Oke. Mungkin untuk menjawab juga ya, waktu di pengumuman kelulusan SBMPTN kebetulan aku waktu itu masih ingat sih.
kebetulan pengumumannya itu jam 3. Tapi karena gak kuat buka kan, takut juga buka, akhirnya aku bukanya itu sehabis asar gitu. Jadi iya dulu biar lolos kan gitu. Nah kebetulan satu juga sih momen yang paling aku ingat itu waktu membuka itu, ketika itu mamaku lagi sakit. Jadi seketika aku doa semoga kalau diloloskan itu hendaknya menjadi kebahagiaan bagi mama gitu kan, menjadi kebahagiaan bagi mama, dan hendaknya ketika mama bahagia hilanglah sakit dari mama gitu kan. Nah pas 4:30 aku masih gemetaran buat buka, Masih takut masih deh. was-was gitu, takut merah lagi gitu. Karena sebelumnya ya kalau kata orang kan kalau masa muda itu harus habiskan jatah gagalnya gitu. Takut kalau kita gagal lagi gitu. Nah pas itu juga aku coba buat buka. Kebetulan waktu itu mama lagi sakit gitu, lagi mimisan. Ya lagi mimisan. Sehabis itu aku buka, akhirnya alhamdulillah gitu kan lolos gitu. Terus aku peluk mama gitu, ma alhamdulillah lolos ma gitu. Anak mama kuliah juga gitu ya. Padahal itu dulu sebelum sebelum aku tamat SMA, kebetulan aku juga ada abang gitu. Jadi abang ini juga tamat 3 tahun sebelum aku gitu. Jadi jarakku sama abangku itu 3 tahun. Nah dia korbanin buat gak kuliah demi lihat adik-adiknya kuliah gitu. Akhirnya aku juga harapannya tinggi kan buat bisa kuliah gitu kan. Sampai waktu itu abangku juga peluk, nah alhamdulillah bisa kuliah gitu. Nah saat hari itu juga karena mama udah senang, besoknya mama udah agak sakit lagi gitu. Mungkin karena kesenangan yang dirasakan oleh seorang orang tua gitu kan, berharap kalau bisa anak-anaknya juga bisa berpendidikan gitu. Jadi itu salah satu juga alasan kenapa aku berusaha buat gak nyanyain kuliah ini gitu. Terus juga perasaannya ya senang aja gitu, emang senang banget gitu. Universitas Andalas sendiri merupakan kampus terbaik yang ada di luar Pulau Sumatera, di luar Pulau Jawa gitu. Jadi rasanya ketika kita menjadi seorang rangers, seorang mahasiswa di Universitas Andalas sendiri itu seharusnya kita bangga gitu. Juga waktu itu sekolahku juga belum sekolah ternama gitu kan. Jadi di Universitas Andalas sendiri untuk angkatan 2022 kami hanya berdua yang lolos ke Universitas Andalas gitu. Dan aku sendiri di kampus Padang dan satu temanku berada di kampus 3 di Damastraya gitu. Banyak banget ya perjuangannya. Iya. Ada cerita sendiri. Aku suka banget sih dengerin cerita orang waktu lulus tuh emang sangat seru gitu loh. Apalagi kalau misalnya bawa orang tua ya. Itu Iya. Aduh, gitu. Kalau kakak sendiri gimana kak? Aku pas pengumuman itu kan sama Evan jam 3 tuh kan. Aku nggak mau buka kak, soalnya aku tidur kan. Soalnya yang pertama dia telepon teman-teman, udah buka peta belum pengumuman UTBK? Terus dia bilang nggak usah lah, pasti nggak lolos. Yang satu lagi aku lulus jalur Spanpetekin. Iya, Spanpetekin. Terus aku kayak mamaku bilang kalau seandainya mau ngambil lah, kalau enggak lah, tapi bisa nggak pastiin nanti lulus di UNAN nih gitu kan. Terus abangku juga bilang atau gini aja, kita bayar aja lah dulu, nanti kalau seandainya lulus di UNAN kita ambil juga UNAN, biarlah mungkin rezeki kita di UNAN. Nggak ada. Dengan berhati aku pas tanggal 20 itu kan terakhir pembayaran Spanpetekin kak. Itu kan hari tanggal besoknya tuh kalau tanggal 19, tanggal 20 tuh pengumuman. Tanggal 19 itu terakhir pembayaran, dibayar sama abang aku, UKT aku kan. Terus tanggal 20 telepon sama teman, udah buka belum? Nggak usah lah, kejadian nggak usah buka, pasti kayak nggak lolos. Ami udah mau nerima juga di kampus yang mungkin itu memang rezeki Ami di situ. Tapi mana nih nomor pendaftarannya, biar aku yang buka. Terus teman Ami buka, dia kirim lolos loh, ceknya lolos di peternakan. Itu kan kayak jurusan yang kamu mau juga. Terus aku bilang sama aku,
Ami lolos di Unan gimana, terus gimana, Ami mau di mana, mau tetap di kampus yang saat yang ini atau mau di Unan gitu. Nah, terus kalau seandainya Ami ngambil Unan keberatan enggak, nanti masalah biaya gimana. Terus ketahuan lah sama abang, ya udah tinggalin aja yang itu, ambil Unan yang satu kita dekat gitu kan, di Padang juga. Terus ya udah aku urus berkas semuanya Kak, dengan izin sama mama apa sama abang. Ya udah kita terima dengan Unan nih, kayak ibaratnya kayak memang kampus yang aku inginkan gitu Kak. Soalnya kan di Sumatera Unan kan dibilang bagus banget gitu sih Kak, kayak apapun itu Unan gitu. Apapun itu Unan. Bangga aja jadi. Iya, bangga dong. Gitu. Nah, kakak kan sama abang udah pernah jadi maba pastinya ya. Iya. Nah, gimana sih cara beradaptasi di lingkungan kampus saat ini? Boleh dari Iya, abang? aku dulu. Iya. Oke. Mungkin cara aku beradaptasi, sebelumnya aku juga waktu di sekolah juga mengikuti beberapa organisasi gitu. Jadi salah satu cara untuk aku beradaptasi dengan orang itu adalah dengan mengikuti organisasi dan kepanitiaan yang ada di sekolah gitu. Jadi 1 tahun pertama itu semester 1 dan semester 2 aku pikirannya fokus aja lah kuliah dulu gitu. Fokus aja kuliah gitu. Akhirnya 1 tahun itu aku gak mengikuti organisasi gitu. Nah 1 tahun itu aku coba buat beradaptasi dengan teman yang ada di fakultas. Ternyata aku gak menemukan jati diriku. Sehingga jati diriku yang sebelumnya waktu di sekolah itu mengikuti organisasi dan kepanitiaan lalu hilang begitu saja gitu. Sehingga akhirnya aku coba buat cari organisasi yang ada di kampus, tapi justru udah lambat gitu, udah kayak akhir semester gitu. Jadi udah bukan dibilang nggak ada sih, tapi ada beberapa organisasi yang melaksanakan open recruitment, tetapi itu justru malah nggak sesuai sama diriku gitu. Akhirnya aku coba buat ikut program Kampus Merdeka. Alhamdulillah tahun kemarin itu semester 3 juga mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Padjadjaran gitu. Wih, keren. Ya, alhamdulillah gitu. Tahun kemarin juga mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Padjadjaran, dan itu kami laksanakannya selama 1 semester gitu. Dan ini buat teman-teman juga yang kalau nantinya diterima di UNAN itu boleh banget nih kalau misalkan teman-teman mau kayak misalkan nggak kecapean buat kuliah di Jawa atau pulau lain gitu kan, teman-teman juga bisa mengikuti program kayak misalkan program MBKM, program pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya, karena ini juga merupakan program kampus yang harus kita laksanakan gitu. Nah kebetulan 1 semester aku di Unpad dan aku menemukan ternyata Kampus Merdeka sendiri juga belum menemukan jati diriku gitu. Akhirnya 1 semester karena gak puas, akhirnya sepulang dari Unpad sendiri, aku kebetulan di BEM sendiri juga melaksanakan open recruitment gitu. Nah aku mengikuti, kebetulan aku juga memilih dari BEM sendiri itu di bagian Kementerian Kebijakan Nasional pilihan pertama dan Kementerian Sosial Masyarakat di pilihan kedua gitu. Dan di sini aku mulai menemukan jati diriku sedikit demi sedikit gitu. Dan di sini juga aku bisa beradaptasi dengan teman-teman yang ada di berbagai fakultas, mulai dari fakultas kedokteran, fakultas MIPA dan lain sebagainya gitu. Kalau seandainya aku cuman ikut dengan teman-teman yang ada di fakultas aja, otomatis aku untuk beradaptasi dengan orang-orang yang berada di luar fakultas sendiri juga susah gitu. Iya, betul banget. Iya, jadi kayak gitulah cara beradaptasinya, paling mungkin dengan mengikuti organisasi, kepanitiaan dan lain sebagainya sehingga kita bisa kenal antara satu sama lain dengan fakultas yang lain gitu. Keren sih. Keren banget ya. Kalau kami untuk adaptasi kan Kak, Iya, adaptasi itu kayak awalnya Ami bisa dibilang introvert kayaknya, soalnya pas SMA nih Ami kayak pulang sekolah, Ami tuh cuma main sama teman-teman Ami gitu Kak ya, yang dari kelas 1 sampai kelas 3 kan, terus masuk kuliah diantar sama orang tua ke asrama, Ami kan juga asrama, jadi kayak awal mulai dari bakti sih, dari awal tuh kayak sendiri, jadi kayak cari info nih, ada nggak hari ini bakti, kayak awalnya kita nggak mau ngecek di grup,
terpaksa lah. Iya, harus bisa. Nggak punya teman dari situ awalnya. Terus maju ke bakti fakultas. Iya. Dari bakti fakultas ya Kak, juga masih belum ketemu siapa teman kita yang satu jurusan. Ya terus adalah 3 hari lah bakti punya teman. Terus mulailah ngatur jadwal kan Wak, kayak ngatur KRS gitu kan. Oh, iya, iya. Kita pergi kuliah, pergi kuliah pulang. Nggak ada kayak kuliah pulang. Kupu-kupu banget. Di peternakan ini kan ada namanya untuk mahasiswa baru kayak magang Iya. di UKM gitu kan Kak. Terus ini kayak pulang diatur lah jadwal nih, kayak nanti pulang kuliah harus ke PKM cuma ngambil tanda tangan, bukan untuk untuk Minta kayak stempel ya. Iya. cuma masuk Kak mau ambil absen Kita jalan lagi. 5 menit pulang. Jadi udah 1 bulan kami jalani. Kalau kayak gini nih kayak kita yang akan ketinggalan. Masa ya kita anak kuliah ini kan punya pemikiran yang udah luas. Jadi pas 1 semester awalnya itu kami ikut panitia APAN 8, yaitu program dari Himada Payakumbuh. Oh, Jadi kami coba ikut seleksi. Kami paling haniti itu sama wawancara Kak. semua orang kan sih? Di hari H itu kan pas wawancara APAN, ya udah nggak jadi lah ikut, katanya sama teman ini kan, coba aja dulu mana tahu kita lulus. Ya udah coba ikut APAN. 8 orang libur, kita kayak GTS ke sekolah-sekolah karena lulus kan. Terus lanjut ngubes, jadi kayak udah ikut panitia ini kami kayak nemuin jati diri kami, kayak kami kenal sama orang, kayak kami nggak sendiri lagi gitu kan. Terus dari Himada ini kita juga kenal sama himada dari mahasiswa lain gitu kan. iya. Terus adalah Perbakti, coba nak sih wawancara juga ya jadi Wawancara sih. iya wawancara. Ya udah coba wawancara. Jadi dari panitia yang mengajarkan kita untuk adaptasi. Kami dari itu sih, dari panitia. Berarti emang dari organisasi ya cara beradaptasinya. Iya. Nah, kakak dan abang nih dulu kan SMA kan. Nah, Iya. gimana sih kayak transisi antara SMA sama kuliah itu terasa atau gimana sih? Pasti shock atau gimana perasaannya? Aku dulu. Boleh kakak dulu. Mungkin transisinya tuh di bagian rantau kita. Oh ya. Kan jauh dari orang tua. Yang satu lagi pas SMA tuh kan kita dipaket kan, kayak kuliah ada jadwal pergi pagi iya. pulang sore. Hmm. Sedangkan kuliah ini kayak kita ngatur jadwal, ambillah hari ini dengan penyesuaian mata kuliah juga Kak. Kami dari IPS pergi Saintek tuh kayak Oh iya. Ini dari Iya, kami dari IPS. Susah nggak sih? Iya. Saya bisa ambil hukum nggak sih? Iya. Gitu lah. Kami dari IPS ke Saintek ya udah belajar dari awal Iya. kayak Iya. menyesuaikan gitu kan, kayak belajar biologi, kimia, gitu kan apa ini gitu kan. Kami yang berhubungan dengan angka kemarin kayak ekonomi Iya. lebih Ngafal nggak sih gampang sekarang? menghafal. Kami memang lebih suka ngafal sih daripada berurusan dengan rumus-rumus, tapi malah menantang masuk Saintek. Iya. Iya. Sebuah tantangan ya. Iya. Palingan dari ini sih kalau teman yang mahasiswa baru yang berasal dari jurusan IPS atau dari jurusan IPA. Kalau dari jurusan IPA mau ambil IPS ya boleh aja. Iya. Sebab kalau jurusan IPA itu universal. Iya. Universal dalam artian bebas mau milih jurusan apa aja. Tapi kalau dari IPS sih ya Agak sulit. agak sulit ya, karena kita harus mengenal lebih Iya, banyak lagi mengenai dunia alam Iya. dan sebagainya. Dosen pun juga kenapa kamu ngambil Saintek ya? Jelas-jelas kamu IPS. Ya udah gimana? Gimana lagi? Iya, lagi gitu. Yang kalau abang sendiri gimana bang? Kalau abang sendiri paling apa tadi? Yang Mengenai transisi SMA. transisi. Mengenai transisi itu ya awalnya agak shock sih gitu. Karena waktu itu juga belum ada pernah pengalaman buat pergi ngerantau gitu kan. Juga sistem bersekolah dengan sistem berkuliah itu juga lumayan berbeda. Gitu. Kalau di sekolah sendiri sama kayak dibilang sama Ami tadi itu kita kayak misalkan pergi pagi pulangnya sore gitu, jam 2 atau jam 3 gitu kan. Kalau di kuliah sendiri enggak, kita kayak misalkan memilih jadwal sendiri atau bahkan mungkin beberapa jurusan juga ada yang langsung dipaketkan gitu kan. Nah, sehabis mata kuliah yang udah kita laksanain, kalau kita udah gak ada jadwal, ya udah kita bebas gitu, mau ngapain aja gitu. Jadi kayak agak kaget aja gitu ketika di kuliah kayak gini caranya gitu.
Berarti emang dosen di sini cuma juga menuntut kita buat lebih banyak belajar di luar gitu. Dalam artian kalau di sekolah sendiri kan ibaratnya kalau di sekolah ketika guru mengupas pisang lalu kita yang makan. Kalau di sini enggak. Kalau di sini kalau kita di sini tuh kita yang ngupas sendiri, dikasih pisang sama dosen, kita yang ngupas sendiri, kita yang makan sendiri gitu. Nah, jadi ya kayak lebih mandiri aja sih tapi justru ini juga merupakan ajang pendewasaan bagi kita gitu. Kalau ilmu itu juga agak sekedar cukup di kampus saja gitu, tapi ilmu juga kita butuhkan dari dunia luar. Kayak misalkan kita dari jurusan peternakan nih, kita perlu ilmu peternakan itu salah satunya dengan mengikuti kayak misalkan magang, kayak mengikuti praktikum dan lain sebagainya gitu. Kalau hanya mengandalkan ilmu yang ada di dalam kelas saja, itu tujuan kita untuk menguasai ilmu peternakan sendiri itu gak bakal tercapai gitu. Jadi emang banyak adaptasi keluar aja sih. Banyak lapangannya nanti. Ya lebih banyak ke lapangan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih gimana sih pendapat Bang Devan dan Kak Ami mengenai bakti Unan? Bakti Unan. Wah. Menarik ya bakti ya. Dari aku dulu. Iya, boleh. Kalau pendapatku mengenai bakti Unan sendiri, jadi buat teman-teman calon Rangers, bakti sendiri merupakan sebuah wadah bagi teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam mengenai kampus mengenai ruang lingkup yang ada di Universitas Andalas gitu. Jadi kalau di kampus-kampus lain itu dinamakan dengan PKKMB, kalau di kampus Unan sendiri itu memiliki nama sendiri gitu, yaitu bakti. Kalau disingkat bimbingan aktivitas kemahasiswaan dalam tradisi ilmiah gitu. Nah, jadi ya bakti ini kan juga satu-satunya nama yang ada di kampus kita gitu. Kalau kampus lain entah apa gitu, pasti juga ada nama sendiri kan. Tapi orang lebih mengenal itu dengan nama PKKMB gitu. Jadi kalau untuk bakti sendiri, pendapat aku sendiri itu ya kalau bisa ya kayak semacam wadah lah gitu, yang harus teman-teman ikuti dan harus teman-teman laksanakan supaya lebih bisa mengenal kampus lebih dalam gitu. Dan juga di bakti sendiri kita juga tidak satu kelompok dengan jurusan lain, dengan jurusan sendiri, tapi kita juga akan mengenal dengan teman-teman yang ada di luar jurusan kita gitu. Jadi ini juga goals lah buat panitia bakti tahun sekarang, buat mengenalkan kampus lebih, membranding kampus kita ke calon-calon maba gitu. Ya. Iya bang gitu. Kalau di kakak gimana kak? Mungkin kalau di Abi bakti ini keren sih. Soalnya Keren. kayak awalnya tuh kan kayak pengenalan awal kita nih dari bakti lah. Kayak kita yang nggak tahu apa-apa tentang fakultas, yang nggak tahu tentang lokasi, dengan adanya bakti sama kakak mentor itu kayak ngasih kita sebuah golden untuk mengetahui sisi dalam kampus. Terus bakti ini juga kayak relasi juga bagi kita, kayak kenal sama teman-teman di luar jurusan kita dan di luar kampus Padang. Soalnya kan bakti ini kan kita 3 kampus, baktinya di pusat kan, di Padang. Jadi kita kayak kenal gitu loh. Jadi kita nggak kenal sama kawan jurusan kita, tapi kenal dari berbagai jurusan dan berbagai daerah. Jadi kayak menambah relasi kita awal untuk masuk ke dunia perkuliahan ini. Banyak banget nggak sih Nash manfaat dari bakti itu sendiri ya? Banyak sih. Jadi Rangers harus Ikut bakti. Semangat sih. Ya walaupun ya nggak apa-apa. Ya capek tapi itu merupakan sebuah momen gitu buat kita. Masuk Unan tanpa bakti itu kayak nggak ada cerita loh. Nah jadi dari abang dan kakak sendiri nih gimana? Apa sih momen yang paling berkesan di bakti gitu? Yang berkesan itu yang awalnya hari pertama pemateri, hari kedua tuh penampilan UKM itu kayak ada nggak jati diri kita di UKM itu gitu kan Kak. Terus penampilan UKM kan seru, semua UKM yang ada di yang ada di Univ ini dikasih lihat di bakti. Jadi kayak terus pas sore pas pulang kita kayak dituntun untuk ke stand-stand UKM. Jadi ditanya kan, mau nanya apa kan kita bebas, kayak kita bebas untuk bertanya di hari kedua bakti sih. Kayak seru. Kalau abang sendiri gimana nih bang?
Kalau aku momen yang paling berkesan itu ya saat buat mozaik gitu. Oh iya. Iya. Mozaik. Nggak semua kampus bisa membuat mozaik itu. Mm-mm. Dan kampus yang ada di Padang itu universitas adalah satu kampus yang ciri khas dari baktinya adalah pembuatan mozaik gitu. Kalau tahun kemarin kan 23 tema ya, 23 tema melambangkan kalau tahun tersebut adalah tahun untuk angkatan 2023. Iya. Awalnya emang panas-panasan sih pembuatan pembuatan mozaik. Iya. Tapi ketika setelah dilihat hasil dari pembuatan mozaik tersebut, wah, inilah yang kita buat waktu ya gitu. Melihatnya. Ya, gak apa-apa panas-panasan, rela panas-panasan teman-teman itu ketika melihat hasilnya, rasa lelah yang mereka buat ketika rasa lelah yang mereka lakukan ketika mereka membuat mozaik itu terobati gitu. Jadi itu sih Pak yang menjadi kesan bagi aku sendiri ketika melaksanakan bakti. Dan juga pas sama sih kayak penampilan UKM gitu. Jadi ada beberapa UKM di semua UKM sendiri itu juga pasti menampilkan yang terbaik gitu kan. Jadi waktu itu kebetulan aku sendiri juga pelaksanaan baktinya secara satu batch gitu. Satu batch. Iya, udah dibagi. Kalau yang dibagi itu bagi untuk angkatan 23 pas mozaik kami yang digabung. Iya, pas mozaik itu kan ada gladinya. Ya. Nah, tapi momen enggak sih? Iya, momen sih. Kelak teman-teman semua ketika udah tamat atau nanti bakal cerita sama teman-teman yang calon mahasiswa baru gimana sih bakti itu. Ya pasti teman-teman semua udah memiliki cerita tersendiri gitu kan. Ketika juga aku sendiri yang paling berkesan itu ketika penampilan UKM sendiri, wah ternyata juga banyak sih organisasi yang ada di kampus. Biasanya kalau di sekolah sendiri kan itu organisasi yang kita kenal kayak OSIS, kayak MPK, Pramuka, KS dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di UNAN sendiri itu banyak organisasi yang perlu kita kenal dan harus kita kenal gitu. Nah, organisasi tersebut ada yang berfokus ke seni, ada yang berfokus ke olahraga, ada yang berfokus kepada gerakan kayak BEM, ada yang berfokus ke kajian ilmiah, pembuatan mengasah diri untuk berpublic speaking dan lain sebagainya gitu. Jadi UKM sendiri emang wadah bagi teman-teman semua untuk nantinya ketika telah menjadi mahasiswa Universitas Andalas, rugi rasanya ketika teman-teman nggak mengikuti organisasi. Harus sih. Iya. Nah, kalau waktu udah masuk ke Universitas Andalas, gimana sih rasanya waktu bisa masuk dan apa keistimewaan yang didapatkan terutama di Fakultas Peternakan sendiri kalau boleh? Ya. Mungkin kalau awal datang tuh kayak bingung sih Kak. UNAN ini kan luas. Jadi kami tuh kayak awal datang ke UNAN cari fakultas kami dulu. Karena padahal jalan dekat ada, malah kami mutar. Mutar nih. Bagaimana sih fakultas peternakan nih? Kadang bisa jalan dekat. Terus kayak apa ya? Intinya kayak kita menyesuaikan lah. Kami itu kayak kita harus cari tahu tentang di mana gedung kuliah kami. Terus kayak kami kan asrama juga. Jadi kayak motor tuh kan ada. Jadi tapi UNAN baik. Kami disediain bus kampus. Kayak uang transport nih aman loh gitu. Bisa pakai bus kampus kemana-mana. Jadi untuk calon-calon adik-adik asrama, rangers nggak perlu takut kalau nggak ada kendaraan. Bus kampus juga ada. Iya betul banget sih. Iya. Kalau dari abang gimana Bang? Keistimewaan. Iya. Keistimewaan yang dari fakultas. Ya, jadi aku sedikit membranding fakultasku sendiri ya. Ya mungkin fakultas lain juga fakultas baik semua kan, terbaik semua sesuai dengan versi mereka masing-masing gitu. Jadi fakultas peternakan sendiri juga banyak menamatkan tamatan-tamatan yang benar-benar ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan itu mereka sendiri tidak hanya bekerja di dunia peternakan saja, bahkan untuk terjun ke dunia politik sendiri tidak heran jika ketika kita mendengar tamatan sarjana peternakan itu terjunnya langsung ke dunia politik. Ya, salah satu contoh saja kita ambil dari
wakil gubernur kita, Iya. Bapak Awidi Zainaldi itu kebetulan Bapak itu merupakan tamat peternakan loh gitu. Jadi Bapak Awidi sendiri juga latar belakangnya kan kita sekarang kan lihat kalau Bapak itu kan udah sukses gitu kan, udah punya iya benar. Nah kalau kita lihat itu Bapak sendiri juga di samping memanfaatkan ilmunya sebagai peternak, itu mereka Bapak itu sendiri juga mengambil sebuah poin yang mana ketika Bapak itu mengikuti politik, Bapak itu bisa mengenal lebih banyak relasi gitu. Nah untuk itu sebagai contoh saja buat kita, sebagai motivasi juga buat kita. Kebetulan Bapak itu ketika saya pernah mendengar cerita beliau kalau Bapak itu juga bukan latar belakang dari keluarga orang kaya gitu. Jadi akhirnya karena kegigihan beliau dalam mengayomi dan mendalami ilmu peternakan, dan juga di samping beliau mendalami ilmu peternakan, beliau sendiri juga mendalami ilmu yang berhubungan dengan dunia politik gitu. Makanya sekarang gak heran sih kalau dilihat dari itu, dari latar belakang beliau, bahwasanya beliau patut kita jadikan contoh gitu. Dan keistimewaan yang dirasakan di fakultas sendiri, itu fakultas sendiri juga sebagai wadah bagi mahasiswa-mahasiswa peternakan untuk nantinya ketika menamatkan juga bisa menguasai ilmu peternakan. Dalam artian teman-teman sendiri juga nanti akan diwadahi untuk mengikuti kayak semacam magang, kayak semacam kalau misalkan suka berorganisasi, juga ada beberapa organisasi yang ada di fakultas gitu. Dan juga tidak sedikit dari fakultas peternakan yang melahirkan sarjana yang benar-benar berkompeten gitu. Artinya dalam artian di sini sarjana peternakan sendiri, ketika teman-teman menganggap kalau peternakan adalah jurusan yang salah, itu anggapan teman-teman yang salah gitu. Peternakan sendiri juga bisa bekerja kayak misalkan di bank. Tidak sedikit juga kita mendengar kalau sarjana peternakan bekerja di bank, bekerja di kampus dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin itu sih lebih universal aja ketika di lapangan pekerjaan. Slogan dari dekan kami juga punya apa, kayak tersesat di jalan yang benar. Iya, tersesat. Oh, tersesat di jalan yang jalan yang benar. Iya. Benar. Sudah dari alumni juga sih. Nah, tadi kita udah bahas nih Nas tentang bakti juga, tentang fakultas peternakan juga. Nah sekarang kita mau bahas nih tentang perantauan. Gimana sih kakaknya, kan abang sama kakak nih rantau nih, gimana sih rasanya jauh dari rumah, kuliah jauh dari rumah? Ya, Boleh, Kak. boleh. Mungkin kalau untuk perantauan tuh kayak awalnya mungkin sekarang dibilang dengan homesick nggak sih Kak? Iya, homesick. Homesick. 1 minggu tuh memang homesick sih, kayak kita diajar sendiri yang awalnya kayak kalau di rumah tuh kan semuanya udah disiapin, kayak makan kita, kayak perlengkapan kita di sini kan udah sama orang tua. Terus kalau kita di sini yang kayak sendiri, kayak makan. Terus anak perantauan kan dikenal dengan makanannya tuh kan ayam geprek. Iya. Ya lepas ayam geprek tuh kayak wah gitu nanti. Padahal kita anak perantauan tuh udah kayak bosan loh. Maksudnya di sekeliling tempat tinggal pasti kan orang jual ayam geprek. Yep. Jadi jadi perantauan tuh yang dinanti itu kalau sambal dari orang tua, kayak dapat kiriman dari orang tua itu kayak udah ngobatin rasa rindu kita gitu kan. Intinya kita diajar mandiri sih di rantau nih Kak, nggak boleh cengeng. Tapi walaupun cengeng awalnya. Musik kayak lagi sih itu kan, tapi kan kita udah punya teman, punya relasi, jadi kita kayak ada keluarga juga sih di rantau jadinya gitu. Kalau dari abang gimana bang? Kalau dari aku sendiri mengenai perantauan ya, dulu kan awal semester itu semester 1 semester 2 itu kan nggak mengikuti organisasi dan kepanitiaan sama sekali gitu. Akhirnya karena nggak ada kegiatan lain, akhirnya setiap minggu itu aku pulang kampung gitu. Iya, karena juga ada kendaraan kan. Setiap minggu itu aku pulang kampung, dan hari minggunya balik lagi, Jumatnya balik kampung, hari minggunya balik lagi ke Padang, ke kampus itu. Kenapa? Karena kalau dilihat nggak ada kegiatan gitu kan, otomatis kita ketika kita cuman sekedar ngelamun aja di kos,
itu otomatis kita pasti bakal rindu sama orang yang ada di rumah Ingat gitu. rumah. Iya, kata temanku sih kalau walaupun cuma 1 hari kalau ada waktu buat pulang ya udah pulang. Pulang. Oh iya, Ya, kami juga itu. iya, Kami benar. jika ada libur kami pulang. Walaupun kayak teman-teman bilang, pamulang. Iya, Terus pamulang, ya, pamulang. Gak apa-apa, asal ketemu ya. rumah. Ya, terus waktu itu pas udah habis semester 2, orang tua nanya, kok 1 tahun ini tiap minggu pulang gitu. Ya, nah, emang nggak ada kegiatan lain di kampus itu. Terus aku jawab kan, waktu itu aku jawabnya kayak gini, emang belum ada sih Ma yang niat buat ikut kepanitiaan, buat ikut organisasi gitu. Dan juga waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu juga nggak ada kegiatan di kampus ya. Udah akhirnya memutuskan buat pulang tiap minggu gitu. Terus mama kasih saran nih gitu, kan waktu Man juga suka organisasi gitu, ikut OSIS, ikut pramuka dan lain sebagainya, kenapa gak coba buat ikut organisasi juga di kampus gitu. Akhirnya setelah dipikir-pikir, wah organisasi apa ya yang cocok buat kita gitu. Dan aku juga emang suka dari sebelum-sebelumnya itu juga suka mengikuti berpolitik gitu kan. Akhirnya salah satu wadah organisasi untuk mengikuti berpolitik tersebut adalah dengan mengikuti organisasi di BEM gitu. Kebetulan sekarang juga alhamdulillah di BEM yang mana kan sebagai staff, baru staff sih ya gitu kan. Nggak apa sih, Iya, kan ada pengalaman iya, ya. sebagai staff gitu. Dan juga pengalaman selama di rantau ya kayak yang dirasakan sama Mita tadi gitu. Yang paling kita harapkan ketika dari kampung tersebut adalah kiriman dari orang tua. Itu kayak- Malahan aku tiap minggu itu ketika mama telepon mau dikirimin lauk apa sekarang gitu. Terus aku jawab nggak usah lah lauk yang kayak ayam kayak ikan lah gitu. Karena itu udah bosan Iya, kan. bosan, udah sering, iya. Gitu kan. Ya, aku mintanya buat selain itulah gitu. Akhirnya aku mama setiap minggu kadang kalau gak ada kesibukan juga mama juga ngirim kiriman buat kita gitu, buat bekal buat kita gitu. Paling itu sih yang yang dirasakan. keistimewaan yang dirasakan di rantau. Emang kita salah satu cara untuk mengobati rindu tersebut ya dengan menanti kiriman yang dari orang tua gitu. Nanti Di sela-sela kesibukan kita wah pas nyampe kiriman orang tua kayak rasa lelah kita itu hilang gitu. bisa makan terus kita. Iya. Dan juga kita juga bisa menghemat uang buat beli makanan gitu. Dan kayak kalau misalkan kita kan rata-rata 1 kali makan itu anggaplah 15.000 gitu. Kalau 2 kali makan sehari berarti otomatis kan 30.000 dong. Ya. Kalau kita makan dikirim lauknya dari kampung, otomatis kita gak beli lauk lagi gitu kan. Uangnya bisa kita simpan gitu kan. Dan ya itu sih palingan keistimewaan dia. Tips triknya sih, Iya, tips dan triknya. Dari mah kiriman pernah. Ya buat teman-teman yang nggak jauh sih. Iya. Yang masih di dalam sumber Iya. masih bisa diantar. Nah, selanjutnya aku mau nanya soal mata kuliah di jurusan peternakan apa aja sih? Dan persiapannya untuk bisa masuk ke mata kuliah tersebut apa aja? Kalau silakan. Dari Abang atau Ami? boleh. Mungkin mata kuliah di jurusan ini kan juga banyak nggak sih Kak? Ada namanya IPBP, ada namanya agrostologi, penghijauan pakan. Terus persiapan masa belajar itu kayak otomatis kalau Ami dari IPS tuh belajar dari awal Kak. Kayak Iya. dari awal kayak awal masuk tuh kayak kan awalnya ada satu kimia, dosennya bilang ini udah ada belajar kan? Karena Ami nggak ada belajar terus Ami bilang lah, Ami belum ada belajar Bu, jangan. Iya. Dosennya nanya kenapa nggak ada belajar, soalnya Ami dari IPS Bu, gimana mau belajar, Ami nggak ada belajar kimia. Terus gimana caranya? Ya udah Bu, kan Ami bisa bertanya ke teman Ami nggak malu untuk bertanya sih, soalnya kalau kita malu untuk bertanya itu yang bikin kita sesat awalnya. Jadi persiapan Ami ya belajar dari awal, kayak nanya-nanya sama cutting atau nanya-nanya sama teman yang udah belajar. Itu sih persiapan untuk mata kuliah di peternakan ini. Kalau Bang Devan sendiri gimana? Kalau aku sendiri mata kuliah ya kalau dari awal semester itu emang kita harus kenal dasar terlebih dahulu gitu. Kayak misalkan kan kalau di peternakan sendiri kan berhubungan dengan alam. Nah, di peternakan sendiri juga menyediakan mata kuliah kayak semacam misalkan biologi, semacam kimia, itu merupakan kan dasar gitu kan.
semakin kesini juga semakin susah, tapi ya harus dijalani gitu kan. Nah, kenapa kan kalau peternakan sendiri kan itu juga harus dipelajari dari awal gitu. Mulai dari cara kita mengenal alam dulu, bagaimana cara kita menanggapi alam tersebut, dan juga bagaimana cara kita mengelola hasil dari hasil dari alam tersebut gitu. Nah, itu kita pelajari di peternakan. Dan juga di peternakan sendiri ketika kita telah semester 4, aku sendiri kan kebetulan semester 4 sekarang. Nah, itu ada beberapa peminatan yang harus kita pilih ketika kita sudah masuk semester 4. Kayak semacam produksi, peminatan produksi, nutrisi, THT, dan sosek itu. Nah, kalau untuk produksi sendiri itu berfokus kepada produksi dari hasil ternak tersebut gitu. Artinya ketika kita telah membuka suatu usaha peternakan, bagaimana cara produksi dari peternakan kita ini bagus dan meningkat dari waktu ke waktu gitu. Nah, kalau untuk nutrisi sendiri itu kayak semacam kita bagaimana cara kita mengatur pakan. Karena kan ternak ini bukan sembarang pemberian pakan gitu. Kalau orang kampung kan misalkan ngasih ayam kampung itu makan pakai nasi aja gitu. Tapi justru itu justru itu ketika kita telah belajar di peternakan itu justru kurang baik buat ternak gitu. Jadi kita lebih mengetahui apa sih yang dibutuhkan gizi dan vitamin yang dibutuhkan oleh ternak tersebut gitu. Dan kemudian yang ketiga itu THT, teknologi hasil ternak gitu. Nah, di sini kita juga diajarkan bagaimana cara mengelola hasil dari ternak tersebut. Kayak misalkan pembuatan bakso, kayak pembuatan nugget, dan juga tidak sedikit alumni peternakan yang bekerja di kayak misalkan semacam PT pembuatan sosis, PT pembuatan nugget. Itu juga ada beberapa alumni yang bekerja di sana gitu. Dan untuk pemasaran itu kita juga belajar mengenai sosial ekonomi gitu. Dimana ketika kita belajar di sosial ekonomi itu berfokus untuk marketing dan pemasaran gitu. Jadi di peternakan sendiri kalau menurut aku udah komplit sih gitu. Mulai dari tata cara produksi, tata cara pakan, tata cara hasil dari ternak itu sendiri, dan bagaimana cara pemasaran itu pasti kita pelajari gitu. Banyak ya. Banyak sih. Ilmunya luas banget. Kita bisa milih mau fokusnya di mana gitu. Fokusnya di mana. Kayaknya udah banyak nggak sih Nas yang kita tanya nih? Iya. Banyak banget kayaknya udah menjawab pertanyaan dari para Rangers nih. Selanjutnya apa nih Nas? Nah, selanjutnya aku mau minta closing statement dari kalian buat para Rangers nih. Ya, dari Abi dulu. Abi dulu. Mungkin closingnya apa ya? Jangan berpikir peternakan ini jadi seorang ternak, tapi berpikirlah seorang peternak akan menghasilkan peternak handal di Indonesia. Cakep sih. Kalau Bang sendiri gimana Bang? Closing statement dari aku sih ya gak banyak juga sih. Sebenarnya ketika teman-teman menganggap kalau jurusan peternakan sendiri adalah jurusan yang salah, itu justru teman-teman sendiri yang salah gitu. Kenapa? Karena kalau dipikir itu tidak sedikit juga dari fakultas peternakan melahirkan sarjana-sarjana yang benar-benar berkompeten gitu. Dalam artian bukan hanya sekedar dari jurusan kedokteran aja, bukan sekedar dari jurusan kesehatan dan lain sebagainya, tapi jurusan peternakan juga merupakan jurusan yang menjamin kerja teman-teman di masa yang akan datang gitu. Dan juga ketika teman-teman nantinya sebagai motivasi juga sih buat teman-teman semua untuk nanti lebih mengenal banyak kampus dan juga menambah relasi, disarankan buat teman-teman juga mengikuti organisasi dan kepanitiaan gitu. Wajib sih kalau menurut aku ya. Tapi juga nggak tahu karena kan ada beberapa tipe mahasiswa kupu-kupu, yaitu kuliah rapat ya. Nah, itu teman-teman sendiri juga bakal temukan ketika teman-teman berada di dunia perkuliahan gitu. Dan harapannya ketika teman-teman nantinya memilih untuk terjun ke dunia organisasi, teman-teman semua bisa mengembangkan jati diri dari teman-teman semua untuk berfokus di organisasi tersebut gitu. Kayak misalkan mau hobi dalam berseni, itu teman-teman semua juga diwadahi nanti organisasi yang fokus untuk di seni. Kalau teman-teman semua suka berpolitik, itu teman-teman semua juga bakal diwadahi untuk
berorganisasi dalam bidang politik gitu. Jadi harapannya ya kalau bisa janganlah jadi manusia mahasiswa kupu-kupu ya. Kembangkan jati diri gitu. Kura-kura lah. Kura-kura ya. Gitu sih kalau menurut aku ya. Semoga teman-teman semua ya bisa lah jadi bagian dari Universitas Andalas dan bisa membawa nama Universitas Andalas menjadi lebih baik ke depannya gitu. Nah, terima kasih nih buat Bang Devan dan Kak Ami sudah mau podcast bareng kami, dan juga semoga video ini bisa menjawab pertanyaan para Rangers tentang Fakultas Peternakan. Nah, jadi sekian podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan tonton video kita yang lainnya. Ya, see you. Dadah. Kami tunggu di Peternakan.